Dan menurut rumor yang beredar nih Wak ya, orang-orang yang lahir di Wuku ini biasanya punya semacam kepekaan khusus gitu terhadap kehadirannya makhluk halus. Akan tetapi kondisi ini tergantung juga sama indera masing-masing orangnya. Ada yang memang tajam kepekaannya ini, ada juga yang nggak peka sama sekali kayak gitu. Nah si Tia ini Wak termasuk orang yang nggak begitu peka dengan hal-hal gaib, makanya sejak dia kecil sampai dia dewasa Wak, dia ini belum pernah mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Hingga akhirnya pada tahun 2011 lalu Wak, Tia mulai mengalami sederetan gangguan mengerikan, di mana hari itu tepatnya di hari Jumat sore menjelang petang, Tia ini lagi pulang nih menuju ke rumahnya. Waktu itu memang dia baliknya agak telat tuh karena baru aja selesai mengikuti salah satu kegiatan gitulah, kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Dia naik motor tuh ngeng gitu kan. Nah karena udah kesorean dia pun bergegas pulang dengan mengendarai sepeda motor. Nah di sepanjang perjalanan pulang Wak, cuaca sore itu rupanya berkabut, tebal kali kabutnya. Apalagi rumahnya si Tia ini Wak harus melewati hutan-hutan, dan ditambah lagi saat melintasi hutan itu nggak ada motor sama sekali yang melintas. Sendiri aja si Lita pula si Tia ini lewat. Nah meskipun agak merasa was-was Wak, Tia tetap mengendarai motornya pelan-pelan. Supaya apa? Supaya nggak terjatuh, orang jalan kabut ketutup kok. Nah di tengah perjalanan mendekati wilayah desanya, Tia melewati sebuah kuburan Wak yang memang terkenal angker. Dan FYI juga posisi kuburannya itu bukan macam di dataran kayak kuburan yang biasa kita temui itu Wak, enggak. Tapi lokasinya ada kayak di atas tebing gitu. Jadi pada saat melintasi kuburan itu, kuburannya ya berarti terletak di atas kepalanya si Tia. Di situ Tia udah deg-degan kali Wak, perasaan udah mulai nggak enak itu. Nah untungnya tidak berselang lama kemudian di dekat belokan itu ada motor yang nyalip dia dari belakang. Nah ternyata dia adalah teman sekelasnya Tia, which is sahabatnya Tia juga yang bernama Putri. Putri ngeng motong dari belakang sat gitu. Nah dalam hatinya si Tia dia bilang, alhamdulillah aku ada kawan ini, akhirnya nggak sendirian aku di jalan ini. Dah akhirnya mereka berdua pun mengendarai motor iringan dengan posisi si Putri itu di depan, Tia di belakang ya. Nah dengan posisi Tia yang berada di belakangnya si Putri, samar-samar Tia melihat Putri ini kok macam lagi bonceng orang ya. Tapi Tia nggak terlalu yakin Wak, karena waktu itu kan memang lagi kabut tebal kali kan. Sehingga dia sendiri pun ragu nih apa yang ditengok itu benar apa enggak. Dan setelah Tia perhatiin dalam-dalam ya kan, ternyata memang betul Wak, Putri lagi membonceng seorang perempuan di belakangnya. Tia waktu itu tetap nggak mikir aneh-aneh Wak, dia tetap fokus tuh ngendarain motornya. Nah di momen inilah Wak, secara tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, Putri yang posisinya ada di depan Tia itu mendadak terjatuh tersungkur itunya motornya. Tia pada saat itu ada di belakang Putri langsung ngerem mendadak lah kan, dan juga ikutan jatuh juga motornya Wak. Nah karena khawatir Tia pun langsung bantu bantu si Putri kan. Nah pas mau nolongin Putri ini Wak, Tia tidak melihat ada perempuan yang tadi Putri bonceng tuh, nggak ada. Mana perempuan tadi?